Itu yang ingin aku bahas, men. Yang ingin aku bahas saat ini tuh ya percakapan tadi. Kenapa PT Rifan masih membuka lowongan padahal saat dibekukan, kenapa masih buka lowongan gitu loh? Pasti ngerasa aneh kan? Bahkan bisa sampai 500 per orang. Makanya lowongan Rifan tuh banyak banget di internet, banyak lowongan. Dapat orang, dapat cuan. Intinya sih seperti itu intinya. Dapat satu orang, dapat satu karyawan, calon karyawan, dapat cuan. Intinya sih seperti itu intinya. Yang memanggil Anda, yang memanggil kalian untuk masuk kerja itu nggak dapat uang kalau kalian tidak paraf, tidak tanda tangan gitu loh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya. Kamu tinggal klik tombol subscribe. Selamat menonton. Enjoy! Oke, kembali lagi. Aku akan ngebahas soal PT Rifan. Kenapa tiba-tiba ingin ngebahas PT Rifan? Karena aku baru mendapatkan informasi yang sangat-sangat penting. Kenapa PT Rifan selalu membuka lowongan, selalu mencari para karyawan, walaupun ujung-ujungnya karyawan itu nggak ada gunanya gitu loh. Nah ini alasannya tuh kita mulai ke flashback dulu ya. Mulai nge-flashback, aku mulai ngebahas PT Rifan ini berarti sudah berapa kali ya? 4 kali berarti. Udah 4 kali aku ngebahas PT Rifan. Pertama, sesuai dengan yang ada tampilan ini. Yang pertama sih aku mulai dari training hari pertama ini, men. Mulai dari hari pertama training yang isi videonya hanya perjalanan dari parkir masuk ke tempat training yang ada di Bandung. Lalu abis itu aku nge-share pengalamanku, video yang ini, kesan pesan. Aku nge-share dan kok positif banget komentar, terus view-nya juga positif banget lah, memberi informasi buat masyarakat. Setelah itu aku dapat lagi ini video terbaru dari Rifan, bisa dikatakan sih modus terbaru lah. Rifan kan singkatan dari apa sih? Oh, Republik Finance Rifan, makanya disingkat Rifan, Republik Finance yang sebenarnya. Nah itu tuh aku sempet daftar gitu loh. Aku mulai tahu ketika loh kok tim 7, wah ada tim-tim 7-7an kayak gini, pasti PT Rifan. Dan ternyata bener, baru aku bikin yang ini, men. Pemula, ada apa dengan Rifan gitu loh. Ini aku membuat video ini hanya untuk menge-share pendapat dari publik mengenai PT Rifan gitu loh. Sudah aku rekap dan semuanya ada di sini. Nah, yang terakhir, yang terbaru yaitu ini. Ini alasan Rifan dibekukan. Itu alasannya ada di dalam video tersebut. Dan aku membongkar chattinganku bersama tim 7. Kayak apa chattingannya, kalian bisa cek aja lah videoku yang ini nih. Thumbnailnya udah kelihatan nih, maksudnya nggak kelihatan sih? Aku zoom lagi deh. Nah ini, sudah kelihatan ini. Dicek aja lah, aku membongkar semua chattinganku dengan tim 7. Namanya nggak perlu aku sebutkan lah, nanti copyright lah ini. Terus kalau yang bawah ini hanya training aja sih, sempet heboh training ini, tapi aku bodo amat, tetap aku publik. Karena apa? Apa yo, di pikiranku sih training ini tuh cuma bergedok lah, gedok belaka lah. Nah konten kali ini ada informasi yang sangat penting sekali. Sumbernya langsung dari orang dalam, bukan orang dalam sih, bisa dikatakan temenku yang sempet daftar, mengetahui semuanya mengenai Rifan. Nah, langsung aja tanpa basa-basi, di sini aku sudah nyiapin Google karena kan sebelumnya saat aku ngobrol dengan temenku itu sudah aku bikin podcast juga. Ini langsung ketik aja lah. Wih, udah muncul. Ini Malika Podcast sudah muncul. Tapi bagi kalian yang ingin mendengarkan secara full, bisa lah. Ini di sini aku nggak perlu full aja. Yang mana yo? Kalau nggak salah tadi episode 18. Nah ini episode 18 membongkar. Ini suaranya masuk nggak ini? Suaranya kemana cuk? Nah, Emang gue laptop? nah, bentar. Kalau kalian yang ingin mendengarkan secara langsung dan full, bisa cek aja lah di Ini Malika Podcast. Di Ini Malika Podcast episode 18. Dengerin secara full saja. Sini aku akan ambil poin penting-pentingnya saja lah.
Ini mungkin ini di menit segini men. Didengerin dulu. Nanti akan aku bahas. Di Republik Venom rawe. Apa kae WT apa kae kok beda meneh ngono lho. Republik. Apa kuwi Venom lah intine apa kuwi? Rifan. Iya beda ambil Rifan ngono lho. Republik Venom. Sudah mulai ngebahas Rifan ini. Finance. Rifan. RFP Rifan Financing lo bersangka nek Republik Venom kuwi wis iki tak critakne. Setelah iku Ini pengalamannya akan diceritakan ini. Setelah itu kan untuk panggilan interview user nah aku ambil mas gimana mas? Masnya itu ya anak training baru ya? Iya. Gimana mas? Gini mas, saya minta waktunya benar ya, aku akan ngos-ngosan. Gimana mas? Santai aja mas. Kenalan dulu loh. Kenalan dulu. Iya, aku ngomong kenalan oke. Oh, deket ya, saya Tegal mas. Iya. Ini kasusnya temenku itu bukan nemu sih, bertemu orang yang dari bawah buru-buru naik ke atas. Posisinya kan memang buru-buru. Lah dia bertanya, Mas, Anda orang baru. Nah, ini percakapannya men. Saya sebut, saya itu bilang mas di sini. Ini kok saya kerja roti, masih kok kerja roti lah. Sekarang ternyata isu sing nang Facebook, isu sing nang website Rifan ternyata benar kok lho. Aku wis pendem nang lho nang dalam hati aku. Dene ngomong aku lho. Saya itu bingung mas, kok harus dalam cuma gini. Ngomong bisa kok kerja roti mas. Ya mas, soalnya saya terhitung dari 1 Januari ini masuk 25 Februari mas, tapi kok dapat gaji mas gini. Udah jelas kan? Seperti kerja roti. Untuk yang suaranya kurang jelas atau apa, datang aja lah di podcast yang sebenarnya PT Rifan. Ini Malika Podcast episode 18. Itu tuh lebih jelas memang. Kalau kayak gini kan berupa record, jadi yo kayak pecah suaranya. Untuk lebih jelas datang aja lah di podcastku. Ini Malika, didengerin saja men. Ini kasusnya seperti yang ada di Facebook, seperti yang ada di mana-mana lah. Bahkan di videoku juga pernah aku bahas men. Di Rifan itu nggak akan digaji kalau tidak mendapatkan nasabah gitu loh, debitur, atau bisa dikatakan orang yang ingin investasi 100 juta buat trading. Kalau nggak dapat orang itu nggak akan digaji. Seperti kerja roti kayak orang tadi men, dia masuk per tanggal 25 Februari sampai sekarang kok kayak nggak digaji gitu loh, kok kayak kerja roti nggak digaji. Lanjut lagi. Saya juga bingung mas, langgapannya mas. Padahal bisa divisi kan ya, aku cuma kurang arah-arah. Oh, berarti wong gue wis kerja dhisekan. 1 bulan lebih. Bisa nih ngomong aku lah. Mungkin kan aku terus kan berarti mas iya. Oh ya. Saya juga kayaknya ada info seperti itu, cuma kan satu sisi saya kan coba. Ininya kan info di media sosial. Ini bagi saya itu sebelum mencoba ibaratnya secara langsung kan kita nggak tahu, tapi memang kenyataan realnya seperti itu kan kita bisa mundur gitu. Bahwasanya memang info yang diisukan di media sosial benar. Ya mas, sumpah saya juga udah 1 bulan lebih ini mas, mau masuk 2 bulan nggak dapat gaji mas, sumpah. Nelfonnya sana sini nggak pada tertarik, katanya nggak dulu mas kayak gitu. Hampir 2 bulan loh nggak digaji, telepon sana sini mencari nasabah, mencari orang buat investasi 100 juta buat main trading, nggak dapet cuy. Wah anjir, nggak digaji ah. Itu mas, nanti nyambung lagi aja ya, saya minta WhatsAppnya, saya buru-buru ya mas. Wah anjir. Setelah itu baru pembukaan lapangan kerja itu aku semangat hari ketiga banget terus kok isi materi mener kan Fanui sekedar mencari pengalaman atau gaji mas. Ya aku ngomong yo aku secara pribadi aku ya tetap gaji mas,
Itu informasi bahwa refund sistem gaji kuwi nek oleh nasabah oleh gaji. Itu per bulan atau setiap kali? Per bulan. Per bulan 4 juta. Berarti dia 2 bulan 8 juta. Ya tergantung lainnya nanti oleh gaji. Ini rayu bapane buat investasi senilai 100 juta. Sama-sama Mas. Sama untuk buat yang refund. Ibu nek untuk fresh graduate mencari pengalaman oke, tidak masalah. Cuma harus misal udah berkeluarga atau udah punya tanggungan. Tapi kalau kalian dapat nasabah, dapat debitur yang mau investasi 100 juta, nasib kalian akan aman gitu. Dalam artian nanti yang investasi ini dibuat main trading ini dan dia profit 30M, bukan 30M, terlalu tinggi, 30 juta lah. Nah nanti 30 juta itu kalian dapat, kalau nggak dapat 2 juta kayak 3 juta kayak, bahkan bisa dapat 4 juta. Nah di situ kalian gajinya tuh 4 juta ditambah gaji bulanan yang dikatakan berapa sih gaji bulanan sih yo? Kayaknya pernah aku bahas deh di konten yang ini nih. Di konten yang ini nih aku pernah ngebahas gaji bulanannya berapa, karena dia ngomong sendiri gaji bulanannya. Di total berarti dengan bonus-bonus itu bisa sampai 6 kalau dapat nasabah, dapat trading, dapat customer yang pinter trading dan mendapatkan profit di atas 10, di atas bahkan sampai 1M. Kalian bisa jadi sultan cuy. Bingung kan? Aku pun bingung anjir. Intinya sih lanjut lagi untuk mendengarkannya men. Nah, intinya tuh di sini men. Dalam video kali ini intinya ada di sini. Dan ngene apa yo? Nek nggo bocah kan oleh. Kowe wis krungu lho. Wis krungu Belum sampai situ aku. Jadi gini lho. Di situ itu bisa nyamping dalam arti itu meskipun dia nggak dapat gaji. Yang penting dia 1 minggu bawa orang aja. Jadi Bawa orang buat ikut seleksi. Dia kan setiap hari Senin sampai Rabu kan ada proses rekrutmen setiap hari. Jadi misalnya soalnya aku kan biasa ibu-ibu itu kan ngomong misal mau dapat uang tambahan ya lewat seperti itu. Berarti 3 orang itu kan 600, satu orang kan 200. Ini nih yang penting sampai tanda tangan aja. Masalah nanti dia ikut training atau enggak ya enggak masalah, ini tetap cair 600.000 dalam 1 minggu. Aku mikirnya meh nyampe munu apa tak diteladani selama 1 bulan lah katakanlah. Aku udah coba mangan. Udah, itu yang ingin aku bahas men. Yang ingin aku bahas saat ini tuh ya percakapan tadi. Kenapa PT Refund masih membuka lowongan padahal saat dibekukan, kenapa masih buka lowongan gitu loh? Pasti ngerasa aneh kan? Dulu sempat bulan Maret apa bulan April ya, PT Refund dibekukan, tapi lowongannya masih dibuka. Karena apa? Nah seperti yang temanku bilang itu, ada cuan ketika mendapatkan salah satu rekrutmen, salah satu karyawan, walau calon tuh ya, yang penting ada parafnya, nanti cair. Tapi per orang bisa sampai 300, 200, bahkan bisa sampai 500 per orang. Makanya lowongan refund tuh banyak banget di internet, banyak lowongan. Mereka nggak peduli saat udah masuk, nggak peduli kelanjutannya mereka tuh seperti apa, nggak peduli. Yang penting apa? Cuan. Dapat orang, dapat cuan. Intinya sih seperti itu intinya. Makanya banyak banget lowongan-lowongan di PT Refund. Nah, nggak usah basa-basi. Bagi yang kepo kelanjutan dari percakapan ini, podcast ini, mampir aja lah di Ini Malika Podcast. Klik aja, ketik di Google Ini Malika Podcast, nanti muncul. Nanti muncul yang DP-nya warnanya merah. Oke, ini informasi lagi. Stop lah, jangan sampai kalian kena tipu juga. Aku nggak mengatakan ini PT palsu, aku nggak mengatakan, karena ini PT itu legal, sudah diakui sama Indonesia juga, sudah ada badan hukumnya, diawasi dengan Bapepti, oh iya, diawasi dengan Bapepti juga. Jadi kan ini
PT yang legal, tapi caranya yang kurang buat aku men. Contohnya aja, trading yang aku tahu kayak bibit, terus trading lagi yang aku tahu kayak binomo, tapi binomo ini ada kasus binomo. Nah, yang aku tahu dari kayak binomo, kayak bibit, kayak mereka tidak buka open recruitment gitu loh. Kenapa hanya PT Rifan saja tempat trading kok selalu buka open recruitment? Salah satunya ya oknum-oknum kayak tadi yang mengincar cuan gitu loh. Hanya mengincar cuan tanpa mempedulikan, wah nasib anak buahku gimana, nasib teman-teman yang aku bawa itu tuh gimana nasibnya. Mereka nggak memikirkan kayak gitu. Yang penting cuan, dapat satu orang, dapat satu karyawan, calon karyawan, dapat cuan. Intinya sih seperti itu intinya. Makanya sampai sekarang kok banyak banget lowongan. Padahal dulu pas masih dibekukan itu kok masih buka lowongan saat dibekukan. Alasannya tadi, aku selalu memakai kalimat berulang-ulang terus supaya paham gitu loh. Supaya paham. Nah, sudah nggak ada yang ingin aku bahas lagi karena inti permasalahannya sudah aku bahas. Konteksnya yaitu semakin dapat calon karyawan, maka akan dapat cuan bagi yang berhasil membawa. Jadi untuk mendapatkan gaji di luar nyari nasabah, yaitu nyari karyawan. Penghasilannya ada dua berarti nih, ada dua cara. Mendapatkan nasabah dan mendapatkan calon karyawan. Sama-sama mencari sih memang. Mencari nasabah, mencari debitur yang mau investasi, atau mencari calon karyawan. Udah jelas nih, bahasanya udah jelas banget. Ada dua cara untuk mendapatkan uang di PT Rifan. Mencari debitur yang akan investasi dan mencari calon karyawan. Dua metode untuk mendapatkan gaji atau mendapatkan uang di PT Rifan. Aku bagi tips ini anjir. Aku bagi tips. Wah anjir. Oke lah. Jadi kalian nggak perlu kayak bingung, bang, aku dapat lowongan, bang, aku dapat panggilan. Sebelum kalian paraf tanda tangan, kalian aman. Dalam artian yang memanggil Anda, yang memanggil kalian untuk masuk kerja, itu nggak dapat uang kalau kalian tidak paraf, tidak tanda tangan, gitu loh. Kalau cuma berupa undangan, tolak aja lah, tolonglah. Zaman sekarang nyari kerja semakin sulit. Semakin sulit beneran. Oke, semoga video kali ini ada manfaatnya. Semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk lebih hati-hati lagi, untuk tidak membuang-buang waktu. Karena seperti yang aku bilang di banyak videoku ini, hanya kerja roti. Jadi tolonglah lebih awas lagi lah, beware, siap. Nah, aku selalu mengulang-ulangi terus, Cuk. Ini nih, kalau kalian mau menonton secara fullnya ini Malika Podcast episode 18. Kunjungi sajalah. Endingku masuk ke plak nyamuk, Cuk. Wah, anjir.